di awal bulan itu bulan Maret memang ya. Februari, Maret, kemudian kalau dinunukan sebenarnya bisa tidak mengikuti siklus karena tergantung cuaca, kondisi lingkungan juga gitu. Kalau ini kan mulai musim penghujan lagi sudah ya, jadi bisa jadi ada tampungan air dari air hujan jadi sarang nyamuk. Terus kalau dampaknya besar karena demam berdarah ini kan selain menimbulkan angka kesakitan juga menimbulkan angka kematian ya kan. Jadi terus bisa menyebar dan apa ya namanya, kalau sakit ini juga produktivitas kan akhirnya menurun. Seperti itu. Terus kalau kasusnya di Puskesmas Sedadap ini berapa pasien? Kasus kita sudah ada 7 dari bulan Maret ini, 1 di Mansapa dan 6 di Nunukan Selatan RT 6. Nah itu rata-rata semua orang dewasa atau ada anak-anak? Enggak, ada yang anak, bayi ada. Oh bayi ada? Variasi memang, ada yang lansia, ada yang bayi. Tapi lebih banyak mana yang lansianya atau bayi? Bervariasi memang, Variasi. ada yang bayi, anak, dewasa, lansia. Gitu. Terus biasa kalau untuk demam berdarah dia keluhan pertamanya itu atau gejalanya seperti apa tuh, Dok? Keluhan pertama biasanya demam ya, demam tinggi terus menerus, biasanya sampai 3-4 harian, kemudian turun, karena seperti pelana kuda. 3 hari, hari keempat kelima ini masa kritisnya, tapi di sini turun biasanya demam, jadi orang sudah nggak prepare gitu kan, naik lagi nanti di hari kelima, 6, 7, tapi tidak setinggi awal gitu demamnya. Terus biasanya sakit-sakit badan, sakit kepala, sakit daerah mata juga, ada kadang mual, muntah, lemes, nggak nafsu makan sama sekali. Tapi kalau Dian ini kalau gejalanya kalau dibilang mirip-mirip COVID nih ya. Nah, mirip-mirip Kalau gejala COVID kan sebenarnya dia bisa menyerupai apa aja, gitu bahkan dia tidak bergejala ya kan. Jadi kalau misalnya mau disama-samain bisa sama, bisa enggak. Bisa enggak sih sama. Tapi kemudian Dok, ini apa namanya munculnya kasus demam berdarah ini memang karena cuaca lagi penghujan gitu ya, atau ada musim-musim tertentu gitu? Bisa jadi memang kemarin pengalaman kemarin memang Februari Maret seperti itu kan, sampai April Mei gitu masih demam berdarah kalau sebelumnya. Tapi kalau misalnya mau dihubungkan dengan kondisi lingkungan sih, karena demam berdarah ini kan faktor lingkungan sangat besar ya. Misalnya ada hujan, terus penampungan air hujan banyak, jentik-jentik muncul ya kan. Terus apalagi sekarang saya lihat jarang orang sudah memperhatikan pembuangan limbah ya, saluran-saluran pembuangan limbah got gitu kan. Nah, jadi air itu tergenang di mana-mana, otomatis jadi di situ tempat nyamuk berkembang biak, bertelur. Nah, sudah jadi demam berdarah. Iya. Tapi ini kalau dibilang hitungan persen dia lebih banyak mana pengaruh cuaca atau lingkungan ini? Sama-sama. Kalau misalnya cuacanya misalnya hujan sering-sering tapi tidak ada penampungan air, masyarakatnya rajin, tidak ada yang tersumbat saluran pembuangannya, mungkin bisa jadi kasus demam berdarah kecil ya kan. Kalau hujannya jarang tapi ada air tertampung, ya kan nggak mesti juga, jadi memang saling berkaitan. Terus untuk sementara himbauannya apa nih untuk masyarakat utamanya di Puskesmas Sedadap nih? Ya. Kalau himbauannya, kita menghimbau untuk waspada demam berdarah dengan cara 3M+ ya. Jadi mengubur barang-barang yang sudah nggak dipakai kan, menguras tempat-tempat penampungan air, terus membakar mungkin atau membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai lagi, plus misalnya memakai lotion anti nyamuk saat jam-jam pagi dan sore kan, jam-jam ini nyamuk Aedes menggigit. Terus kemudian nanam serai atau misalnya menanam bunga lavender kan bisa untuk menghalau nyamuk,
atau misalnya memelihara ikan cupang itu kan bisa makan jentik-jentik nyamuk. Jadi itu sarannya. prepare-nya yang penting tidak ada, bagaimana caranya supaya tidak ada sampah berserakan yang bisa nampung air hujan sehingga nyamuk bertelur di situ, berkembang biak. Terus tidak ada saluran air yang tersumbat, ya kan? Tidak ada genangan-genangan air supaya tidak ada nyamuk juga berkembang biak di situ. Intinya sih itu. Yang dokter ketahui ini terakhir dok, yang dokter ketahui ini apakah hanya di puskesmas atau wilayah kerja Seledap aja atau hampir semua wilayah di Kabupaten Nunukan ini demam berdarah? Kalau yang saya tahu, cuman saya belum. Kalau saya tahu ada maksudnya di wilayah lain. Cuman kalau untuk persentasenya atau angkanya sih nggak pasti karena kami kan cuma dapat laporan per puskesmas aja dari rumah sakit. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.